anjir jeruk bos. Oh sampai munggah atau apa tuh. Oh sampai buka 23 jam loh. Gak situ 24 jam loh. Oh 23 jam. Jawa Rupol. Ya Allah, segini. Astagfirullahaladzim. Saya menanti. Ya Allah. Naik hati Avanza. Avanza ini. Nanti. Kayak ini, Pak. Taruna. Ya Allah. Allahumma sholli ala Ya, banjir terjadi di bawah tol Jati depan Lipo, teman-teman. Kondisi banjir saat ini separuh mobil minibus ya. Jadi untuk motor yang dari arah barat bisa melipir ke Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Sidoarjo pada Rabu sore, 12 November 2025, datang secara tiba-tiba dan berlangsung dengan intensitas tinggi selama berjam-jam. Berdasarkan laporan cuaca, awan konvektif mulai terbentuk sejak siang hari dan berkembang cepat hingga memicu hujan lebat disertai angin kencang di beberapa titik. Kondisi ini membuat suhu udara menurun drastis dan jarak pandang berkurang, terutama di wilayah tengah dan selatan Sidoarjo. Curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat membuat saluran drainase tidak mampu bekerja optimal. Air dari permukiman, kawasan industri, hingga jalan utama mengalir bersamaan menuju titik-titik rendah, menyebabkan debit air meningkat lebih cepat dari biasanya. Sejumlah sungai kecil di Sidoarjo juga mengalami kenaikan permukaan air hingga nyaris meluap. Fenomena ini diperparah oleh kondisi tanah yang sudah jenuh setelah beberapa hari sebelumnya diguyur hujan berintensitas sedang. Tak butuh waktu lama, genangan mulai muncul di pemukiman warga, area persawahan, serta kawasan perumahan padat penduduk. Pengendara yang melintas di jalan raya mendadak kesulitan menembus derasnya hujan dan genangan yang cepat meninggi. Banyak warga mengaku tidak menduga bahwa hujan yang turun pada sore hari akan menyebabkan banjir meluas hingga mencakup beberapa kecamatan. Situasi ini menandai awal dari rangkaian kejadian banjir yang kemudian menggenangi 5 kecamatan sekaligus di Kabupaten Sidoarjo. Ya, banjir terjadi di bawah tol Jati depan Lipo, teman-teman. Kondisi banjir saat ini separuh mobil minibus ya. Jadi untuk motor yang dari arah barat bisa melipir ke samping kiri, teman-teman, di trotoar. Karena yang lewat tengah pasti mogok, teman-teman ya, nggak bisa dilewatin. Oh anjir jeruk bos. Oh sampai munggah atau apa tuh. Oh sampai buka 23 jam loh. Gak situ 24 jam loh. Oh 23 jam. Jawa Rupol. Banjir yang dipicu oleh hujan deras pada Rabu sore itu dengan cepat meluas dan menggenangi sedikitnya 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Kecamatan-kecamatan seperti Waru, Buduran, Tanggulangin, Candi, dan Sidoarjo Kota menjadi kawasan yang paling terdampak, dengan ketinggian air berkisar antara 30 hingga 60 cm, bahkan lebih tinggi di beberapa titik cekungan.
Beberapa ruas jalan utama berubah menjadi aliran air deras, membuat kendaraan roda 2 dan roda 4 terpaksa berjalan perlahan atau memilih memutar balik karena tidak mampu melaju menembus genangan. Di permukiman padat penduduk, air mulai masuk ke halaman rumah, hingga sebagian warga harus mengangkat barang elektronik dan dokumen penting ke tempat yang lebih aman. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan, sehingga petugas gabungan BPBD, relawan desa, hingga aparat kepolisian turun langsung membantu proses evakuasi ringan. Beberapa sekolah dan rumah ibadah turut terdampak, memaksa aktivitas belajar dan kegiatan keagamaan dihentikan sementara, hingga situasi kembali normal. Warga yang tinggal dekat saluran air, mengaku mendengar suara derasnya arus yang melintasi parit dan sungai kecil, yang menandakan tingginya volume air yang datang dari wilayah hulu. Di kawasan industri, sejumlah karyawan terjebak karena akses keluar masuk lokasi kerja terendam. Sementara itu, pedagang di pasar tradisional berusaha menyelamatkan dagangan mereka dari kemungkinan kerusakan akibat air yang terus naik. Di beberapa titik, terlihat tumpukan sampah yang terbawa arus, memperburuk penyumbatan drainase. Petugas BPBD terus menyisir wilayah-wilayah rawan dan memantau ketinggian air setiap jam. Meski belum ada laporan korban jiwa, kondisi di lapangan cukup mengkhawatirkan, mengingat hujan masih turun di beberapa wilayah, dan dikhawatirkan memperparah genangan yang ada. Suasana sore hingga malam hari berubah menjadi penuh kewaspadaan, dengan warga saling membantu dan berharap air segera surut. Oh, anjir jeruk bos. Oh, sampai munggah total apotek nih. Oh, sampai buka 23 jam loh. Gak sito 24 jam loh. Oh, 23 jam. Jawa Rupol. Banjir terjadi di bawah tol Jati depan Lipo, teman-teman. Kondisi banjir saat ini, separuh mobil minibus ya. Jadi untuk motor yang dari arah barat bisa melipir ke samping kiri, teman-teman, di trotoar. Karena yang lewat tengah pasti mogok, teman-teman ya, nggak bisa dilewatin. Oh, anjir jeruk bos. Oh, sampai munggah total apotek nih. Oh, sampai buka 23 jam loh. Gak sito 24 jam loh. Oh, 23 jam. Jawa Rupol. Menanggapi banjir yang mengenangi 5 kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, pemerintah daerah bergerak cepat mengkoordinasikan berbagai instansi terkait untuk mempercepat penanganan darurat.
BPBD Sidoarjo segera membentuk tim respons cepat yang disebar ke titik-titik kritis untuk memantau ketinggian air, membantu evakuasi warga, serta memastikan tidak ada area permukiman yang terisolasi. Sejumlah unit pompa portable dikerahkan ke kawasan yang drainasenya tersumbat, agar genangan dapat diurai lebih cepat. Petugas juga melakukan pembukaan jalur air tambahan dengan membersihkan sampah yang menyangkut di pintu-pintu air dan saluran utama. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan peringatan resmi kepada masyarakat agar tetap waspada mengingat perakiraan cuaca dari BMKG menunjukkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat masih dapat terjadi dalam 2 hingga 3 hari ke depan. Warga diminta menghindari aktivitas di dekat sungai dan saluran air yang mengalami peningkatan debit, serta segera melapor jika terjadi kenaikan permukaan air yang signifikan. Di beberapa lokasi, petugas mendirikan posko darurat, yang berfungsi sebagai pusat informasi, tempat penampungan sementara, serta titik distribusi bantuan seperti makanan siap saji, selimut dan obat-obatan dasar. Selain itu, koordinasi lintas instansi dilakukan secara intensif. Dinas PUPR menurunkan alat berat untuk memperbaiki tanggul kecil yang jebol, dan memastikan aliran air kembali mengalir sesuai jalur. Sementara itu, Dinas Sosial menyiapkan relawan untuk membantu kebutuhan dasar warga yang mengungsi. Di sisi lain, aparat kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurangi kemacetan di jalan-jalan yang terendam. Menjelang malam, pemerintah menegaskan bahwa seluruh tim tetap siaga hingga kondisi benar-benar pulih. Masyarakat diimbau untuk tidak panik, namun terus memantau informasi resmi dari pemerintah daerah. Upaya mitigasi jangka pendek dan pemulihan terus dilakukan, dengan harapan air segera surut dan aktivitas warga dapat kembali normal dalam waktu dekat.